Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, salah satu mahasiswa semester 2 dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi pendapatan nasional, perekonomian tiga sektor, uang, inflasi, dan pengangguran guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro dan mikro. Adapun materi pertama yang saya jelaskan yaitu pendapatan nasional. Sebelum membahas lebih lanjut materi pendapatan nasional, perlu teman-teman ketahui apa sih pengertian dari pendapatan nasional itu, guna mempermudah pemahaman kita terkait dengan materi ini. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga dalam satu periode, yakni selama 1 tahun. Dengan kata lain, pendapatan nasional ialah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun, di mana data ini akan dicatat oleh negara. Pencatatan pendapatan adalah sebuah sistem pembukuan yang digunakan pemerintah guna mengukur laju kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Nah, setiap kita mengetahui suatu ilmu pasti ada manfaatnya. Dari penjelasan tadi, kita sudah tahu secara garis besar daripada pendapatan nasional. Ada 3 manfaat dari pendapatan nasional. Adapun poin pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, tadi sudah saya sebutkan tentang pencatatan. Dari hasil pencatatan inilah hal-hal ini bisa diketahui apakah negara tersebut mengalami kemajuan atau malah sebaliknya. Poin kedua yaitu mengevaluasi perekonomian. Biasanya pemerintah melakukan evaluasi menyangkut tentang kebijakan ekonomi yang selama ini telah mereka lakukan. Selain itu, perhitungan ini juga membantu pemerintah untuk melihat perubahan apa yang telah terjadi dalam negaranya, terutama pada sektor ekonomi, karena hasil perhitungan ini akan memperlihatkan grafik perubahan ekonomi dari suatu negara dari satu waktu ke waktu yang lain. Itulah sebabnya pemerintah dapat melihat perubahan ekonomi pada negaranya dengan mudah. Dan poin terakhir ialah mengukur perkembangan. Salah satu cara untuk mengukur perkembangan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan pada pendapatan nasional untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada setiap tahun. Kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Dari penjelasan ini mungkin teman-teman sudah tahu mengapa pentingnya pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Selanjutnya, masih berkaitan dengan pendapatan nasional, yakni sektor perekonomian. Jadi, sektor perekonomian terdiri dari 17, yakni pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian industri, pengolahan pengadaan listrik, gas, pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang, konstruksi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi real estate, jasa perusahaan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Dalam pendapatan nasional ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan suatu negara, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM, potensi sumber daya alam atau SDA, tingkat teknologi yang digunakan, stabilitas keamanan, kebijakan pemerintah, keadaan geografis, serta geologi, konsumsi tabungan, investasi pemerintah, serta penawaran. Materi yang kedua yaitu perekonomian tiga sektor. Jadi, perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana dalam sektor pemerintah memiliki sumber penerimaan yakni pajak. Mungkin di sini masih ada yang kurang tahu apa itu pajak. Jadi, pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah tanpa balas jasa langsung dan negara berhak memaksa. Pendapatan dari non-pajak terdiri dari pengolahan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, pengolahan kekayaan negara, pemasukan dari pelayanan dari berbagai pemerintah, pemasukan dari berbagai keputusan pengadilan yang diselenggarakan di Indonesia. Selanjutnya adalah BUMN.
Ketika mendengar kata BUMN, pasti sudah tidak asing lagi. Perlu teman-teman ketahui, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dahulu dikenal sebagai perusahaan negara. Nah, perusahaan negara adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintahan memberi kontrol terhadapnya untuk mengenali sebuah perusahaan BUMN atau bukan. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Operasional BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. BUMN melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. BUMN sebagai sumber pendapatan negara. Semua risiko kegiatan usahanya ditanggung oleh pemerintah untuk menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saham BUMN biasanya bisa dimiliki oleh masyarakat luas namun tidak melebihi dari 50%. Adapun yang terakhir ialah hibah. Hibah adalah suatu yang sudah tidak asing lagi di dunia ekonomi untuk suatu pemerintahan. Dan hibah adalah salah satu sumber anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Negara juga bisa menggunakan untuk membiayai berbagai daerahnya. Adapun tadi yang sudah saya jelaskan yaitu pajak. Sebenarnya pajak itu memiliki beberapa jenis. Jadi jenis-jenis pajak adalah PBB, pajak bumi dan bangunan atau PPH, pajak penghasilan PPN, pajak perubahan nilai PPNBM, pajak pengeluaran atas barang mewah, bea dan cukai. Jadi bea dan cukai itu memiliki perbedaan, tidak bisa disatukan. Bea ialah biaya pajak yang dikenakan terhadap barang batas negara, sedangkan cukai adalah barang yang dikenakan khusus untuk barang yang peredarannya dikontrol, contohnya itu rokok. Selanjutnya adalah dana yang terkumpul dari tiga sektor ini tidak semata-mata digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak jelas. Jadi sebagai warga negara yang bijak kita perlu tahu bahwa dana tersebut akan dikeluarkan guna kepentingan negara, yakni belanja rutin negara, belanja barang, dan perlu diketahui negara tidak lepas dari hutang. Jadi sebagian juga akan digunakan untuk membayar hutang dan disalurkan lagi dalam bentuk subsidi. Seperti yang kita ketahui, begitu banyak pembangunan di negara kita, baik itu secara fisik dan non-fisik, yang disubsidi oleh pemerintah. Dari penjelasan ini, mungkin teman-teman sudah tahu mengapa pajak itu sangat penting dan bahkan negara bisa memaksa semata-mata hal ini demi kebaikan masyarakat. Materi yang ketiga ialah pengangguran. Pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Pada umumnya, penyebab dari pengangguran adalah terjadinya ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja. Jadi, pengangguran juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Penyebabnya karena pencari pekerja kesulitan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Penyebab pengangguran struktural karena perubahan ekonomi dalam waktu lama, contohnya perubahan daerah agraris menjadi produksi. Hal ini mempengaruhi pada tenaga kerja yang berkurang karena perubahan lowongan kerja akibat munculnya pengangguran karena tidak sesuai dengan keterampilan di bidang tertentu. Cara mengatasi pengangguran struktural ini dengan menambah pendidikan dan latihan yang sesuai dengan lowongan kerja. Ketiga, pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman berhubungan dengan ekonomi jangka pendek, misalnya sektor pertanian. Contohnya itu petani menganggur karena menunggu musim panen dan musim tanam. Yang keempat itu pengangguran terbuka. Jenis pengangguran berdasarkan berapa lama waktu kerjanya. Dan waktu kerja itu dibagi menjadi 3. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang tidak bekerja dan masih mencari kerja. Penyebab pengangguran karena lapangan kerja tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar.
Berbagai dampak yang ditimbulkan dari pengangguran, yakni daya beli turun, mengurangi kemakmuran negara. Tingkat kemakmuran suatu negara bisa diukur dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu inflasi. Inflasi adalah proses peningkatan harga secara umum dan secara terus-menerus, di mana secara umum penyebab dari permasalahan ini adalah tingginya permintaan dan meningkatnya biaya produksi, jumlah barang yang beredar bertambah atau akibat dari pelaku dari masyarakat itu sendiri. Struktur ekonomi yang kaku memicu kekacauan politik dan keputusan perusahaan nasional. Bahkan tidak dipungkiri, hal ini juga berasal dari faktor luar negeri. Jadi perlu kita telaah kapan inflasi itu ringan dan kapan inflasi itu sudah sangat berat, tergantung dari jenis-jenis inflasi itu. Jadi jenis-jenis inflasi itu, yang pertama inflasi ringan, yakni yang pertama 0 sampai dengan 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang itu 10% sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat 30% sampai dengan 100% per tahun. Inflasi sangat berat di atas 100% per tahun. Nah, perlu diketahui Indonesia tingkat inflasi pada tahun 2002 saat ini yakni 1,20% dan batas inflasi adalah 10%. Sangat normal bukan? Jadi pada tahun 2021 itu sebesar 2,64%. Dilihat perkembangannya, sering kali kita sebagai masyarakat sering digiring oleh opini, oleh hal-hal yang belum kita ketahui secara detailnya terkait dengan informasi negara kita sendiri. Jadi bijak-bijaklah dalam menelaah informasi yang didapat. Adapun materi yang kelima, uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, sebelum adanya uang, alat pembayaran pertama di dunia itu apa sih? Jadi sedikit informasi, alat pembayaran pertama di dunia itu adalah salarium atau garam. Mengapa salarium bisa bergeser keberadaannya? Kita akan mengetahui mengapa hal ini terjadi. Tidak semua itu bisa disebut uang. Jadi perlu syarat-syarat untuk bisa dikatakan uang, yakni barang itu bisa diterima secara umum, mempunyai nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, dan dibagi terbatas dan tidak mudah rusak. Mungkin teman-teman bisa paham mengapa posisi dari salarium itu tergantikan. Jadi jenis-jenis uang kartal adalah uang yang digunakan sehari-hari. Contohnya itu seperti uang kertas, uang logam. Jadi semakin tinggi nominalnya, biasanya semakin senang seseorang membawa uang kartal ini. Kemudian yang kedua itu, uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa barang berupa surat berharga. Contohnya itu seperti cek atau kartu kredit. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu, jadi semisal hanya ada angka satu, targetnya adalah angka 0 dan koma setelah angka 1 itu, karena semakin banyak angka 0 dan angka koma dari uang giral ini maka semakin bagus. Selanjutnya standar percetakan ada dua, yakni standar barang. Apabila negara mencetak uang, negara wajib menyimpan barang emas dan perak senilai uang yang dicetak, dan standar yang kedua adalah standar kepercayaan. Apabila suatu negara mencetak uang senilai tertentu, maka negara tersebut tidak wajib menyimpan emas dan perak. Dan terakhir dari pembahasan materi uang, yakni fungsi uang adalah alat pembayaran. Saya ulangi, fungsi uang adalah alat pembayaran, alat ukur kekayaan, penyimpanan nilai uang, nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai-nilai real, dan nilai kurs. Jadi itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kemampuan setiap orang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak materi yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, faiza azamta fatawakkal Allah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.